Oke guys, yang suka nonton YouTube, ngeliat YouTube, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Mas Nabil Driver. Jangan lupa subscribe dan like, comment, share, and channel YouTube Nabil Driver ya. Saya berada di daerah Tangar ya. Nah ini rumahnya Abah. Beliau ini koleksi seperti apa tuh namanya, mando, banyak banget ya. Nanti kita kupas ya. Kita lihat-lihat jalannya dulu. Ini jalan logging, jalan tuh apa itu namanya, kayu-kayu. Di sana itu pembuangan kayu. Saya bertemu dengan Abah ini. Selamat siang Abah. Ya. Ini Abah koleksi seperti mandol Abah. Iya. Ini dapatnya dari mana Abah? Kita dari turun menurun. Dari Dari pedatuan sampai kakek, sampai orang tua, sampai saya lagi. 4 keturunan. Mandalnya sama tumbaknya itu. bisa ditunjukkan nanti Bah? Bisa. Nah ini mandor sejenis apa Abah? Sejenis anuannya metikai. Matikai. Yang biasa terbang itulah. Iya, ini yang bisa untuk jamaah berusaha mencium dan apa ya ini mandalnya. Nah itu Bah, untuk ngerawatnya. Ini kita ngurumati dalam tahun sekali kita kasih makan. Secara adatnya kita Kalimantan lah. Lalu tahun sekali kita kasih makan, kita merumatnya, karena kita dari awalnya dari turun menurun dikasih tahu caranya gini setahun sekali kita kasih makan. Nah makannya itu sejenis apa itu Abah? Ya seperti kita sajiannya Kalimantan, secara adatnya seperti ayam pun nggak sembarangan, darahnya pun nggak sembarangan, segalanya nggak cuma apalah, ada anunya lah, ada caranya yang tersendiri gitu. Senjata saya ini. Terus lainnya Abah? Ada lagi Abah? Ya sebatas kayak tumbak itu. Iya diikat Bah. Diikat. Tunjukkan aja Bah. Nah ini tombak untuk ya itu gendengan ini. Oh gandengannya, gandengannya mando. Ya gendengan mandal. Untuk ini Bah, apa yang warna merah ini Bah? Ini tanda lambang. Oh tanda lambang. Di lambang kita orang Kalimantan ada yang merah, ada yang kuning. Itulah lambang kita Kalimantan, tapi daerah Kalteng kan merah. Merah. Daerah Santuk kita merah, ada yang kuning. Lihatnya kita ada lambang. Kalau bentuk warna-warna ini lambang kita masing-masing. Tuh 1,
maksudnya sama mandonya. Iya. Mm-mm. Pasang. Satu pasang. Ya. Nah itu apa yang kuning apa stainless itu? Kalau stainless kita bangsa biasa aja lah, cuma kayak gimana? Apa namanya, kita hobi ya. Ya. Stainless kita bikin samurai. Samurai. Samurai biasa. Ini cuma samurai. Oh ini samurai abah ya. Samurai. Tapi ini baru aja lah, paling 3 tahun 4 tahunan baru. Nggih. Kalau ini memang sudah 4 keturunan. 4 keturunan. Sudah hampir 2 abad lebih lah. Nggih. Nah inilah alumnya kita sudah kita ini bambu petoknya, bilang orang ya kalau kami sini Ini bambu pring petok lah. hmm, Nggih. asli tanpa ada kita apa ini dari Tanpa rekayasa. ini yang ngambil, yang meminta, yang ngambil dari pohon pun saya sendiri. Nggak lewat orang lain, saya sendiri yang ngambil sama anak buah saya sendiri. Ini tanpa ada orang lain, saya sendiri yang ngambil Nggih. pohonnya. Pring petok. Iya. Lah ini ini minyak botol-botol ini Pak. Kalau minyak ya bermacam-macam. Ada yang minyak bintang, sabunnya macam-macam lah. Nah, ini tempat apa Tempat sumpitnya. Nah, sumpit yang beracun. Tapi apa sumpitnya itu, untuk yang sumpitnya kemarin tempat adik saya sana. Iya. Yang lainnya Pak? Yang lain cuma di dalam. Oh, yang di dalam. Pak kita lihat di dalam. Kalau ini keris memang dari Pulau Jawa. Ini dari Jawa. Dari asli Jawa, kita ada bapak angkat dari Jawa dulu. Nggih. Ini dikasih kenang-kenangan. Kalau ini memang dari asli Kalimantan, berupa zaman kerajaan. Itu apa namanya Pak? Lupa saya namanya ini. Cuma ini baru aja saya diantar. Nggih. Ini kayak punyaannya Sunan siapa itu yang di Jawa Barat itu? Nah, ini kita kemarin orang datang mengantar sini, dia nggak punya apa-apa, minta tolong, dia menyerahkan dengan ini. Memang dia nggak berupa menjual, cuma saya sendiri yang kesian tak kasih mahar gitu aja. Kemarin dia menyerahkan ini, sebelum menyerahkan ini dia udah dapat alamat, suruh ngantar ke sini. Ketemulah sama saya, udah saya terima. Kemarin. Nah seperti ini. Kalau ini dari Jawa semua. Dari Jawa. Karena kita banyak saudara, ini namanya lalu jimbe. Apa namanya Pak? Anunya jimbe. Anunya jimbe. Ini. Iya. Pasang. Nah itu guys ya. Ya. Sudah ini ya. Sudah. Itu yang satunya, yang duanya Pak. Ini memang dari Kalimantan, ciri khasnya patungnya kita Kalimantan. Ini matike juga. Ini Matike. bisa Oh bisa dipingkokkan. ya, ini namanya matike. Sepasang juga ini. Iya. Kita hobi mengumpulkan barang-barang ini. Ya hobi koleksi. Koleksi juga. Nih. Nah kalau ini kemarin sama juga. Ini udah datang, baru ini lagi datang orang ngantar juga. Nah, itu apa namanya Pak itu Pak? Nah, saya kemarin cuma dia merupakan cuma tongkat. Sementara tongkat anggaplah karena saya di sini termasuk tokoh. Nah, saya diantar juga. Iya. Orang tanpa dikenal datang dari perjalanan jauh ya ini. Pusaka. Ini dia nggak minta-minta apa juga. Dia cuma menyerahkan dengan saya berupa
Ya saya kasih gimana lah perjalanan orang jauh gitu. Nggak ada dia menjual ataupun berniat apa, kemarin itu nggak ada. Nah sepasang tapi sepasang dengan yang ini gila pasalannya Itu keris juga pusaka. sama juga ini. Gambar naga. Gambar naga sama ini gambar naga, gambar burung lambang kita Kalimantan, burung tinyang. Iya iya. Ini naga, memang ciri khas kita Kalimantan naga. Ya udah sepasang ini saya punya sepasang. Nah kalau batu ini namanya pusar Batu. air, pusar batu, ada bilang orang pusar bumi atau pusar air. Ini punya bapak angkat saya orang Lombok, beliau saya perawat, saya rawat sampai mulai dia datang dari Lombok berapa tahun ikut saya sampai meninggal. Inilah saya suruh merawat dia, kenang-kenangan dari beliau sampai meninggal. Nah kalau ini saya waktu ini dapatnya 6 meter dari dalam tanah waktu zaman mencari emas. Dalamnya berarti 6 meter 6 dari meter, tanah. langsung dapatnya langsung bundar gini. Langsung bundar. Nah, Nah itu kekupasnya itu, Bah? nah terkupasnya ya setelah anak saya lahir, nggak tahu ini barang ini terkupas, pannya gini. Kalau belum terkupas ya gini. Masih Ini utuh. masih utuh gini. Tapi kalau disintar hidup. Iya, Ini pan cahaya. Nah itu kegunaannya, Bah? Nah kegunaannya itu saya nggak ibaratnya apa, cuma kalau ada orang minta tolong tak kasih, terendam air. Kalau orang sakit apa ya kayaknya saya nggak menuhan ini, tapi saya dikasih petunjuk kalau ada orang sakit tolong kamu rendamin apa airnya suruh minum gitu aja. Nanti saya sudah dimanakan kayak gitu. Nah, disitulah saya menggunakannya. Abah bisa ceritakan perang Dayak Sampi dulu, Bah? Nah, kalau masalah perang Sampi, Kita sambil duduk aja, Bah. ya, Sampi kita memang dari daerah Katingan, Tumbang Merah, di dalamnya di daerah Cempaka, tapi saya di Cempaka di Tumbang Merah, di daerah sana, asal-usul kita daerah sana dari Cempaka. Itu zaman itu kejadian dan termasuk awalnya kita keluarga kita namanya Sindung. Ya. Itulah awalnya kita pengen kejadian itu bulan berapa itu saya lupa udah saking lamanya. Nah itu pun sudah mulai menurut yang berlebihan suku kita, keluarga kita, itulah ada kemarahan saking supaya kita masih bisa meredam. Nah setelah itu nggak lama-lama semakin dibiarkan mereka semakin melonjak, pengen menguasain, pengen mendirikan Kalimantan nih kayak bikin Sampang punya dia kan gitu awalnya kita tahu itu. Nah setelah itu kita punya tokoh di daerah apa itu Sawan. Iya, ya. Mereka mengadakan pesta membakar adatnya orang-orang kita malam tahun baru kalau nggak salah. Nah mereka membakar babi. Disitulah mereka suku Madura nggak terima, datanglah mereka rombong-rombongan sampai keluarga yang mengadakan acara itu seakan-akan dibakar. Ya. Dibakarlah satu keluarga, ada yang diperkosa kan gitu. Setelah itu itulah semakin melonjaklah kita marahnya, namanya tokoh kita, namanya kita sudah selama berapa puluh tahun kita menyimpan ya dendam kita nggak ada. Iya. Nah tapi semakin dibiarkan mereka semau-maunya, tanah kita kayaknya dikuasai mereka, kita pinjamkan, nanti mereka pinjamkan, lama-lama diambil gitu, dirampas. Kalau kita udah mereka yang pokoknya ya itulah sifat mereka, kita udah tahu siapa aja mungkin tahu, mungkin gitulah kejadiannya.
mereka menguasain, mencari kita orang Dayak. Nah, sempat 1 hari atau 2 hari, anggaplah 2 hari lah mereka berpuasa. Iya. Nah, karena mereka berpuasa itu mencari orang-orang Dayak. Nah, dan lagi kita orang putra orang Dayak, ibarat pengen maju itu hari itu nggak bisa, karena di dalam kota yang kita tahu, saya tahu sendiri itu kita banyak keluarga ataupun suku yang lain masih banyak di kota, maka kita nggak berani masuk. Setelah 50% sudah keluar di luar suku Madura, dari suku kita, suku Dayak, suku Jawa, siapa-siapa dan banyak lah. Nah, mereka yang suku Madura aja yang bertahan kan gitu di dalam. 50% keluar dah suku yang lain, suku kita. Disitulah kita gempur dari tanah, dari lewat air, ada yang kata orang ya mungkin tahu sendiri, ada yang terbang kan gitu. Yang dari lewat apa sudah tahu semua. Nah, disitulah kita menggempur habis-habisan. Mereka cuma menguasai 1 hari atau 2 hari aja. Setelah itu kita nggak ngasih ampun sudah. Dari orangnya sampai rumah pun kita bakar, karena kita sudah, mereka melebihi batas sudah. Terus ini Abah masih ingat berapa itu yang kepalanya yang nggak ada itu Abah? Kalau masalah itu kita rahasia ya. Mungkin sampai nggak tahu, tadi saya ceritakan sebelum diliput. Sampai nggak tahu berapa, tapi kalau saya ceritakan setelah meliput ini kan kita nggak enak. Benar. Kalau didengar keluarga mereka ya minta maaf, karena kita membunuh mereka, kita mana mereka dulu itu bukan dari kita dulu. Berarti yang pertama kan itu kan mereka sendiri. Nah, dan lagi pengen membuat sampah, menguasain, belum lagi yang merampok suku kita, yang memperkosa, yang menguasai segalanya mereka semua. Hanya kita orang pribumi seakan-akan tersingkir. Itulah awalnya. Dan lagi mereka itu melakukan kesalahan dari kita tuh bukan 1 kali, hampir 200-300 kali sudah kesalahan mereka. Nah, terus sekarang tuh kalau umpamanya ini Madura kan udah ada di sini, itu perasaan orang-orang asli pribumi kayak gini gimana, Mbah? Kalau kita ini orang Dayak, orang putra daerah kami, orang sini pribumi dari orang Dayak, orang cepat pemaaf, cepat masa yang apa itu kita cepat nggak terlalu kita mendam. Nah, yang penting kita jangan dimulai lagi. Nah, kalau seandainya kami ini orang pendendam, nggak mungkin kami terima lah. Nggak mungkin kan. Tapi mereka, kami datang ke sini dan lagi mereka yang kita lihat kesian juga, yang sudah berapa tahun sudah turun menurun, sudah ada di sini dulu, ikut kena imbasnya yang itu yang kesiannya. Makanya kita dulu bikin perjanjian, boleh mereka ke sini. Tapi bikin perjanjian jangan lagi bikin masalah, bikin onar, jangan mengaku yang menguasa lagi. Itulah kita perbolehin. Kita orang pribumi, orangnya bukan sifat yang gimana, tapi jangan dimulai. Kalau udah dimulai ya udah. Yang penting jangan disakitin dulu gitu ya. Kalau bang semut pun akan kita lakukan, masukkan gitu. Nah, itu tadi dan lagi. Ya itu aja yang saya tahu. Memang waktu kejadian mulai pertama sampai akhir saya cuma ikut kemarin. Memang dari awal pertama pun kita berjuang. Inilah kenang-kenangan saya. Itu kenapa Bah itu Bah? Ini kita kena ya itu tadi kejadian kerusuhan sama Madura. Nah, ini perjuangan saya dikeroyok dengan berapa orang, saya sendirian. Habis sisa mungkin saya habis maghrib saya namanya nggak mikir apa lagi, kalau nggak salah orangnya hampir 17 orang, saya sendirian, saya masuk dalam rumah orang itu, dalam rumah itu yang ada di dalam kamar dalam rumah orang itu bersembunyi ada 17 orang. Nah, saya masuk sendirian, dan lagi karena dia ada niat pengen membakar rumah-rumah orang Jawa, itu ceritanya. Karena saya dikasih informasi di kampung itu dulu, di kampung itu kan banyak orang Jawa. Nah, setelah itu situ di kampung itu saya punya bapak angkat. Karena daerah situ ada bapak angkat, saya masuk ke situ, saya sendirian. Nah, teman-teman saya kan waktu itu pulang, ada yang diantar seperti kepala-kepala ke Hotel Rama.
saya ke tempat orang tua saya, orang tua angkat saya ke situ. Setelah itu dekat maghrib, habis maghrib saya nggak peduli lagi, yang penting orang itu berniat mereka sudah kok pengen membunuh orang Jawa, pengen membakar rumah orang Jawa. Di situ saya nggak terima lagi. Nah itulah saya masuk, saya sendirian masuk. Habis saya masuk dalam rumah, saya digerbak lah sama orang itu memang kelompok perampok sama orang grup kuler. Nah itu, tapi alhamdulillah saya cuma ini aja, tapi mereka ada yang selesai. Itu tidak dijahit, tidak diapa itu, Pak? Cuma langsung saya patahkan celuritnya, tak masukkan lagi, cuma gini-gini aja, nggak tanpa dijahit, langsung tertutup gitu aja. Itu kepanjangan celuritnya yang saya patahkan kurang lebih kayak gini, ada 50-an senti lah. Berapa mili lah panjangnya satu ini ujung. Berarti ada sekitar 5 sentian 5 lah. senti. Ya minta maaf, bukan 55 senti, karena di ujung itu ada intan. Nah intan itu, karena ada intan di ujung celurit diisinya, saya buang gitu aja. Sampai di rongson sama dokter dulu itu masih ada, hampir 4 tahun 5 tahun lah, hampir 8 tahun baru saya buang. Iya, berarti masih di dalam. Nah lama-lama karena kita punya saudara marah, suruh membuang, suruh apa, karena di kepala. Ya udah tak buang, saya leburkan lagi, kita kembalikan lagi asal, tanpa dioperasi lagi, hancur sendiri gitu aja lah. Tanpa dioperasi, tanpa lagi dibelah-belah lagi kepala saya untuk ditarik, enggak. Kalau dibelah lagi kan pasti ini luka lagi, saya pikir tambah, udahlah nanti hancur sendiri. Kenang-kenangannya cuman itu, Abah ya. Nah udah, kenang-kenangan dari kulit itu pun saya cuma sebatas kenang-kenangan kerusuhan zaman itu. Saya kena mempertahankan tanah leluhur kami. Yaitu aja kenang-kenangan saya waktu zaman kerusuhan ini. Saya tidak ada minta dengan sejarah perjuangan itu dengan siapapun, nggak ada. Cuma niat saya mempertahankan tanah adat leluhur kami. Yang penting kami jangan lagi diganggu, jangan lagi hak-hak kami apapun jangan diganggu lagi. Kami orangnya cepat pemaaf, dan lagi bukan mencari musuh kami. Kami nggak ada niat cari musuh. Yang penting kita di mana tempat berpijak, di situ saling kita menghargain. Kami pun kalau orang di luar dari pribumi menghargai kami lebih baik daripada yang dihargai. Itu kalau sifat saya orangnya. Kalau sifat saya ini pribadi orangnya, saya siapa yang salah, siapa yang benar, maupun saudara saya pun, kandung pun, kalau salah tetap tak salahkan. Orang lain pun kalau benar tak bela. Biarpun suku siapapun, kalau benar tak bela, kalau salah kan gitu. Itu sifat saya. Daerah sini saya daerah Tangar 28. Saya di sini termasuk dibilangi, saya nggak mengakui tokoh, tapi sesepuh. Masyarakat mengatakan di sini dibilangi saya tokoh ini. Tokoh sesepuh. Itu tadi saya di sini mulai 2001 saya di sini, karena kampung saya bukan di sini. Gitu. Saya karena mencari sesuap nasi, habis kerusuhan saya dibawa keluarga ke sini. Itu ceritanya. Akhirnya saya bertahan di sini. Ya itu aja pengalaman saya. Selama saya masih sehat, siapa mudahan sama emasnya kita hanya umur bisa ketemu lagi. Amin. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.